cara Tuhan membawa kami menikmati akan diri-Mu. Kami berdoa kiranya Tuhan berkati pemberitaan firman Tuhan hari ini. Roh-Mu yang kudus bekerja dan memberikan kami pengertian sebagaimana yang Tuhan inginkan. Dengar doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sampaikan kepadamu. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita membuka kitab 1 Yohanes pasal yang keempat. 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Kita sedang masih ada di dalam seri eksposisi kitab 1 Yohanes. Minggu lalu kita bicara mengenai kasih Allah, dan sekarang adalah kasih Allah yang mengutus anaknya. Minggu lalu menekankan tentang Allah Bapa, hari ini kita melihat tentang Allah Anak, kasih Allah yang mengutus anaknya. 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Mari kita membaca 3 ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita saling mengasihi. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan ini. Minggu lalu kita berbicara tentang, 2 minggu lalu tepatnya, tentang kasih Allah. Dan saya menekankan tentang, hai orang Kristen, demikian kata Yohanes. Kalau kita berbicara tentang kasih Allah, maka kamu harus memahami dengan baik terlebih dahulu tentang relasi kasih Bapa dengan dirimu. Ini problema besar, sebab biar bagaimanapun kita mempunyai ide tentang bahwa Bapa mengasihi kita, tetapi kenapa ide itu di dalam perjalanan dan pergumulan hidup kita seakan-akan terputus? Allah mengasihi kita. Oh, kita punya ide itu, punya konsep itu. Tetapi mengapa di dalam realitanya seakan-akan relasi itu terputus? Seakan-akan kita bisa mengatakan tentang kenapa Bapa tidak mengasihi aku? Kenapa Allah tidak mengasihi aku? Ya, kenapa demikian? Itu sebab hal pertama yang Yohanes inginkan supaya setiap orang Kristen di Efesus pada waktu itu, bahkan juga sepanjang abad dan tempat, mengetahui bahwa ada relasi yang tidak pernah terputus antara Bapa dan kita. Ini harus menjadi semacam dasar yang kokoh, karena relasi itu adalah menjadi alasan kenapa kita hidup. Bapa memberikan atau membuka dirinya supaya setiap orang percaya bisa memahami tentang bahwa tidak ada satupun relasi yang terputus atau yang akan terputus antara Bapa dengan anaknya. Itu 2 minggu yang lalu. Tetapi ketika sampai di dalam minggu ini, maka kita melihat bahwa relasi Bapa itu memiliki jembatan. Relasi itu adalah Bapa mengutus anaknya. Bapa mengutus anaknya. Ini adalah jembatan daripada relasi tersebut. Ketika kita berbicara mengenai kasih, kita sangat suka berbicara tentang kasih. Di satu sisi orang berbicara tentang kasih dengan sangat gembira oleh karena dia merasakan bahwa betul-betul Allah mengasihi. Tetapi di lain sisi kita bertemu juga dengan orang-orang yang ketika berbicara atau diajak berbicara tentang kasih Allah, dia langsung mukanya menjadi tegang oleh karena dia tidak merasakan akan sentuhan kasih itu. Dia begitu marah sekali, dia begitu benci sekali dengan beragam macam alasan. Sampai mungkin dia akan berkata, jangan pernah berbicara tentang kasih Allah kepadaku. Sebab kenapa? Sebab orang-orang seperti ini akan merasakan bahwa sudah terlalu banyak kesedihan dan kepiluan di dalam hidup saya. Dan kau sedang dengan kondisi seperti ini, kau mau mengajak saya berbicara tentang kasih Allah?
Saya susah untuk bisa menerimanya. Saya susah untuk memegang kebenaran itu dalam kehidupan saya. Sebab terlalu banyak, bukan kasih Allah yang saya rasakan, tapi kebencian yang saya alami. Saudara-saudara, itu sebab kenapa kemudian kalau kita membaca di dalam pasal yang keempat ayat 9-11 ini, Yohanes kemudian berkata bahwa ada kasih Allah betul satu sisi, tapi kasih Allah itu adalah kasih yang mengutus anaknya. Dengan kasih Allah itu maka manusia dibilang di sini supaya kita hidup. Supaya kita hidup. Kebenaran ini saja langsung memberikan kita sesuatu nilai yang bersifat kekal, yaitu bahwa kita tidak tahu sebenarnya apa itu kasih. Kita memang mempunyai pengalaman, kita mempunyai kumpulan data, kita mempunyai catatan tentang kasih dari apa yang kita lihat di dalam dunia ini. Kita melihat tentang bagaimana sisi romantis yang muncul dan ditawarkan oleh dunia. Kita mencoba untuk melihat tentang gambaran-gambaran kasih yang seakan-akan bersifat tidak akan pernah luput daripada kehidupan seseorang. Kita melihat dan kita menginginkan semua itu, tapi tidak ada relasinya dengan Allah mengutus anaknya. Maka ini berarti bahwa gambaran kasih yang kita punya itu adalah gambaran kasih yang bersifat antroposentris. Kita mencoba untuk membangun gambaran kasih itu sehingga terlihat begitu indah, seperti sebuah bangunan yang megah, seperti segala sesuatu yang tidak akan pernah tercoreng apapun juga. Kita mempunyai bangunan itu dan kita berharap kita dapat bersandar dengan kekuatan kepada kekuatan daripada bangunan kasih yang kita miliki. Tapi kita menjumpai bahwa ternyata fondasinya tidak ada. Sebab fondasi daripada kasih, kata Alkitab, adalah Allah mengutus anaknya. Saudara-saudara, Yohanes berkata, Allah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup. Itulah ekspresi kasih Tuhan. Ekspresi kasih Tuhan ini tidak akan pernah ditemukan dimanapun juga. Ekspresi kasih Tuhan ini tidak akan pernah ditemukan atau dikorek dari dunia ini dan kemudian kita berkata, aku sudah menemukannya dan aku tidak akan pernah melepaskannya lagi. Ternyata tidak demikian. Saudara, dunia tidak memiliki kasih. Semenjak dunia jatuh di dalam dosa, maka dunia salah mengerti tentang kasih. Bukan saja dia tidak memiliki, tapi mencoba untuk membangun ide kasih dan ternyata mereka salah mengerti tentang kasih. Sejarah dunia kerap itu diisi dengan sikap manusia yang tidak manusiawi terhadap sesamanya. Mari kita melihat beberapa contoh sikap-sikap tersebut yang kemudian membawa kita kepada pemikiran, betul, ternyata kita tidak memiliki kasih. Dan kalaupun kita membangun ide kasih tersebut, fondasinya tidak ada. Bukan tidak kokoh, tapi tidak ada. Dan kasih itu adalah kasih yang kita salah mengerti. Sejarah sudah mencatat, misalnya kita melihat bagaimana ada penjajahan dan penjarahan yang terjadi di dalam dunia. Bagaimana orang kemudian berusaha untuk mentaklukkan banyak orang-orang yang lain dengan ide bahwa yang kuat itulah yang menang. Kalau karena itu orang-orang yang merasa kuat dan mempunyai seluruh perlengkapan kekuatan merasa bahwa kami berhak untuk mengambil apa yang engkau miliki dan engkau tidak berhak untuk melawan. Kami berhak untuk menjarah apa yang kau miliki. Kenapa? Karena kami menginginkannya. Lalu kita melihat ada kerja paksa yang dilakukan oleh orang-orang yang kuat atau pemerintahan tirani, lalu kemudian orang-orang tersebut dibiarkan serta dikeruk semua kekuatan dan tenaganya lalu dibiarkan begitu saja. Tidak dipedulikan dengan kesakitan, tidak dipedulikan dengan keletihan. Dibiarkan saja, kalau mau mati, matilah. Lalu kemudian kita melihat ada berita tentang pemerkosaan yang menakutkan, sehingga ada tempat-tempat tertentu yang harus diberikan peringatan. Jangan pernah melewatinya. Sebab kalau kamu melewatinya, maka kamu akan hilang.
Negara-negara tertentu bahkan menjadi negara-negara yang kemudian sudah diberikan label bahwa kalau kamu pergi ke sana, hati-hati. Mungkin kamu akan dibius, mungkin kamu akan diculik dan kamu tidak akan pernah kembali ke negaramu lagi. Saudara-saudara, nafsu, keserakahan, ketegangan itu menghiasi hari-hari kita. Dunia diliputi dengan berita-berita seperti ini. Dan kita akan menjadi pilu dan sekaligus memendam kegeraman mendengarkan berita tentang seorang bayi yang dilahirkan dengan penyakit yang mematikan, AIDS. Langsung asosiasi kita tertuju kepada kedua orang tuanya. Apa yang telah engkau lakukan? Kenapa engkau menghadirkan seorang anak yang dalam konsep dunia adalah lahir dalam kondisi yang tidak berdosa dengan penyakit yang mematikan seperti ini? Dia lahir ke dalam dunia dengan kondisi yang mengenaskan dan sedang menunggu waktu saja untuk melewati hari-hari gelap milik dia. Sampai pada akhirnya dia akan meninggal. Kenapa kita bahkan melihat juga ada orang-orang yang dilahirkan dengan keadaan tubuh yang tidak lengkap. Mereka dilahirkan dengan cacat. Sungguh seakan-akan dunia ini menjadi tidak adil, bukan? Dunia ini tidak menjadi adil. Lalu kemudian orang bertanya-tanya, apakah dengan semua yang disodorkan dalam berita-berita yang mengenaskan seperti itu membuktikan bahwa Allah adalah kasih? Kita mengais, di manakah kasih itu? Tapi realita kita, pandangan mata kita tertuju kepada fakta bahwa aku tidak bisa menemukannya. Kita mempunyai sebuah ide tentang kasih yang begitu sempurna, begitu indah, begitu menjanjikan. Tapi realita di depan mata kita tidak membuktikannya. Di mana Allah itu? Sehingga tidak mengherankan. Philip Yancey menulis sebuah buku yang berjudul Where is God When It Hurts. Dan buku itu laku bak kacang goreng. Sekian juta sold. Dan sudah tahu, saya membaca label di cover buku itu. Sekian, bukan juta, sekian ratus ribu sold. Dan saya membaca tulisan berapa jumlah nominal yang tertera di buku itu menunjukkan bahwa inilah kebutuhan daripada manusia. Kebutuhan manusia yang dipendam, yang disimpan baik-baik, tidak berani mengutarakan, tidak berani mempertanyakannya. Where is God when it hurts? Mereka hanya berani untuk mengucapkan dengan sebuah pertanyaan, tapi tidak berani untuk berhadapan muka dengan Allah, sebab mereka takut sekali. Sebab ide yang ada dalam kepala mereka adalah Allah itu adalah kasih. Itulah yang kami dengar, kami pelajari, kami lihat, diajarkan semenjak kami masih duduk di bangku sekolah minggu. Allah adalah Allah kasih. Tetapi realitanya tidak demikian, bukan? Lalu kemudian telinga kita menjadi membesar ketika mendengarkan ada orang-orang yang mengaku pintar memberikan penilaian di dalam segala keterbatasan dan kepongahan mereka, bahwa Allah tidak ada. Allah tidak ada. Saudara-saudara, di dalam situasi seperti itu, dengarlah berita Yohanes. Demikianlah Allah mengasihi dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Allah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia untuk menyatakan kasihnya, sehingga kita bisa hidup. Satu minggu ini pikiran saya diganggu oleh kata-kata supaya kita bisa hidup. Supaya kita bisa hidup. Berarti kasih adalah sumber hidup. Orang bisa menampakkan diri sebagai seorang yang hidup dengan penuh kecukupan, kebahagiaan, dan segala sesuatu yang dia miliki. Tetapi tanpa kasih yang dinyatakan oleh Allah mengutus anaknya, sebenarnya orang ini adalah sudah mati. Dia mati di dalam kebahagiaannya. Kebahagiaan di dalam dunianya. Dia mati dalam segala kepemilikannya. Dia mati dalam segala relasinya. Sebab dia tidak memiliki kasih.
Dia mencoba mencarinya, dia tidak menemukannya. Dia mencoba untuk menciptakannya, tetapi tidak akan menemukan kesempurnaan. Mereka akhirnya cuma tinggal satu, bertanya. Bertanya di dalam keheningan, bertanya di dalam kemarahan, bertanya dalam kebencian, bertanya dalam keputusasaan. Di manakah cinta Tuhan itu? Saudara-saudara, maka marilah kita lihat di dalam konteks sebenarnya, dalam konteks ketidakpantasan kita menerima cinta, maka Allah mengutus anaknya. Sekali lagi, di dalam konteks ketidakpantasan kita menerima, menggenggam dan memeluk cinta itu, maka Allah mengutus anaknya. Siapakah yang pantas mengulurkan tangan untuk mengambilnya? Tidak ada satu orang pun. Maka Allah lah yang mengulurkan tangannya dan membuka hatinya, memberikan cintanya kepada kita. Itu sebab saudara, kita menangis. Kita menangis dalam kesedihan. Kita menangis dalam keputusasaan. Kenapa demikian? Di tengah kemarahan kita kepada Allah, Allah membuka dirinya sedemikian rupa. Maka disitulah kemudian kita mencoba mengumpulkan keping-keping kebenaran tentang cinta Tuhan. Keping-keping itu adalah keping-keping yang kita cari selama ini. Keping itu adalah kebenaran, sebab kebenaran dan kasih itu tidak bisa dilepaskan satu dengan yang lain. Ini adalah ide yang occupied dalam pikiran Yohanes. Kamu bicara tentang kasih, maka kamu harus memulainya dengan kebenaran. Kalau kamu memiliki kebenaran, maka kamu tidak mau, kamu harus memiliki kasih. Itulah sebabnya kemudian ini menjadi dasar. Mungkin 2 minggu lagi kita akan memikirkan kasih Allah, kasih bersama dengan sesama. 2 minggu lalu kasih Allah, relasi dengan Bapa. Kasih Allah sekarang, bagaimana memahami Allah mengutus anaknya. 2 minggu lagi, kasih Allah dan kasih terhadap sesama. Saudara, kebenaran dan kasih dua hal yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Dan kebenaran tentang kasih itu adalah sesuatu hal yang akan mengkagetkan daripada dunia. Di dalam pikiran tentang where is God when it hurts, maka Alkitab mengajarkan kebenaran Allah, ada banyak sifat daripada kasih Allah itu. Tapi hari ini kita hanya membatasi beberapa saja. Yang pertama adalah cinta Tuhan itu adalah cinta walaupun. Walaupun. Cinta itu adalah cinta walaupun. Kita mesti berkenalan dengan cinta walaupun. Kita tahu tapi kita jabatlah tangannya. Jabatlah tangan perdamaian dengan cinta walaupun itu. Kenapa demikian? Sebab Alkitab berkata, apakah kamu pantas untuk mendapatkan cinta ini? Cinta ini terlalu suci, cinta ini terlalu agung, cinta ini terlalu mulia untuk kamu miliki dan kamu simpan di dalam hatimu. Kau tidak pantas mendapatkannya. Kalaupun engkau merasakan mendapatkannya, itu bukan yang benar. Bahkan engkau pun melecehkannya, engkau melepehkannya, engkau memberikan respons dengan nada kebencian, bukan? Saudara, Alkitab berkata, walaupun engkau melontarkan kata-kata yang tidak pantas kepada Allah, Ia tetap mencintai engkau. Ia tetap mencintai dan mempersiapkan akan hal yang terbaik yang Ia miliki untuk dicurahkan ke dalam hatimu. Saudara, Allah mencurahkan kasih-Nya agar kita bisa hidup, kata Alkitab. Agar kita bisa hidup. Inilah realita hidup kita. Hidup kita mempunyai sebuah nilai. Hidup kita mempunyai sebuah kekuatan dan alasan. Karena ada hidup yang pernah diberikan oleh Allah. Saudara, Allah tidak peduli apakah kamu cerdas, apakah kamu jenius, apakah kamu tampan, apakah kamu cantik, atau kamu dinilai sebagai seorang yang luar biasa di dalam masyarakat. Tapi bagi Allah, kamu adalah orang yang tidak memiliki hidup. Hidup kamu merana. Hidup kamu merana. Tanpa cinta, hidup kamu seperti seekor ikan yang megap-megap kehabisan air, mencari kehidupan. Saudara-saudara,
Itu sebab Alkitab berkata, Kristus telah mati supaya kita bisa hidup. Itu yang menjadi berita daripada Paulus, bukan? Ia telah memberikan hidup nyawanya supaya kita bisa hidup. Cinta pertama yang Allah miliki adalah cinta walaupun kamu marah, kamu benci, kamu salah mengerti, aku tetap cinta kamu. Yang kedua adalah cinta itu adalah tidak pernah berubah. Cinta itu tidak pernah berubah. Ukuran cinta yang kita miliki, kita akan melihat derajatnya dengan cinta Allah sangat jauh sekali dan bahkan tidak bisa dibandingkan. Cinta yang kita punya itu tergantung mood, situasi dan kondisi. Kita bisa sangat mencintai pada waktu suasana hati kita bright and sparkling. Wah, kita akan sangat bisa mengasihi. Tapi segera suasana yang begitu ceria itu tiba-tiba berubah menjadi gelap. Sama seperti yang kita bisa lihat di dalam cuaca kita, bukan? Hari ini kita bisa melihat cuaca begitu terang, tiba-tiba bisa menjadi mendung, gelap, kelabul, kemudian petir menyambar dan kemudian hujan deras muncul. Ukuran kasih kita mudah berubah. Sangat bergantung kepada mood kita. Dalam keakraban kita bisa menggapai orang itu dan kemudian merangkulnya dengan penuh keakraban. Tapi dengan alasan-alasan tertentu, kita bisa dengan mudah sekali memandang dia dengan penuh kebencian. Saudara, kita berkata, cinta Allah itu tidak berubah. Dan Yohanes, satu murid yang memperhatikan ini dengan seksama. Dia memperhatikan pada waktu Yesus bersama dengan mereka berada di ruang atas itu. Dia apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus katakan, dan Yohanes mencatatnya baik-baik. Itu berarti sangat membekas dalam pikiran Yohanes. Dia berkata, sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikian sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Yohanes mencatat ini pada waktu dia melihat Yesus duduk bersama murid-muridnya memecah-mecahkan roti tersebut dan memberikannya. Pada waktu dia melayani murid-muridnya yang membasuh kakinya, Yohanes memperhatikan apa yang Yesus lakukan. Dan dia mencatat bahwa ia menunjukkan kasihnya. Bahkan terus sampai kepada kesudahannya. Itu terjadi sebelum Yohanes dengan mata kepalanya sendiri atau dengan pengalaman sendiri melihat bagaimana Petrus menyangkal dia. Terjadi sebelum semua itu terjadi. Dan kemudian Yohanes juga ada orang yang duduk bersama dengan para murid yang lain di tepi danau Galilea itu dan menemukan kembali. Dan mengatakan amin. Dia tetap mencintai orang yang mengkhianati. Dia tetap mengasihi orang yang 3 hari lalu mengatakan, sumpah aku tidak pernah mengenal engkau. Yakobus, murid yang lain juga, dia berkata, kasih Allah itu baik dan sempurna dan tidak berubah. Pada waktu dia melaporkannya, di dalam catatannya dia berkata, setiap pemberian yang baik dan setiap pemberian yang sempurna datangnya dari atas dan turun dari Bapa segala terang, yang daripada ia tidak ada perubahan atau bayangan yang dapat diubah. Saudara, kasih Tuhan tidak berubah. Engkau melihat dia berubah, engkau berkata, dulu ia cinta aku, sekarang tidak. Engkau mengatakan demikian? Engkau mendengar orang berkata demikian? Maka orang itu salah mengerti tentang cinta Allah. Kasih Allah tidak pernah berubah. Engkaulah yang berubah. Cara pandangmu yang berubah. Yang ketiga, kita berkata bahwa kasih itu begitu kekal adanya. Bahkan sebelum Yesus datang di dalam dunia, Yeremia mencatat jauh di dalam perjanjian lama. Dia mencatat kalimat, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berkata, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Di tengah-tengah kondisi mereka dibuang di dalam pembuangan. Di tengah-tengah kondisi mereka akan berhadapan dengan penderitaan dan penganiayaan. Dengarlah apa yang dikatakan Tuhan melalui Yeremia. Dengarkanlah apa yang disampaikan oleh Tuhan dalam berita di tengah-tengah situasi yang tidak menjanjikan dan memberikan pengharapan itu.
Dalam situasi demikian, dengarlah Tuhan berkata, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Bagaimana mungkin Tuhan? Kami berada di dalam perjalanan, bukan menuju ke Sion, tetapi menuju ke Babel. Menuju kepada penderitaan dan kesusahan. Menuju kepada belenggu dan perbudakan. Engkau berkata, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, dan aku akan tetap melanjutkan kasihku kepadamu. Yeremia 31 mengatakan demikian. Saudara-saudara, Allah tidak membutuhkan penasehat untuk mengarahkannya, untuk agar dia memperbaiki sikap kasihnya. Allah tidak perlu mengumpulkan bahan-bahan untuk ia membangun cintanya. Alkitab berkata, dari kekal sampai kekal, ia tetap mencintai. Ia tetap mencintai engkau pada waktu yang lalu. Pada waktu engkau merasa ia begitu baik kepadamu. Ia tetap juga mencintai engkau pada waktu sekarang. Pada waktu itu engkau merasa bahwa dia meninggalkan engkau. Dan dia akan mencintai engkau di waktu mendatang. Sebab dia berkata, aku akan tetap melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Saudara, kita perlu dengan rendah hati dan berkata, Tuhan, aku tidak mengerti dengan utuh, tapi tolonglah supaya ketidakmengertianku tidak membuat aku berdosa dengan mempertanyakan cintamu. Kenapa demikian? Karena yang keempat, kasih itu sangat tidak terbatas. Sangat tidak terbatas. Kita seringkali mendengarkan kalimat-kalimat kata-kata demikian. Hei Bung, saya ini panjang sabar, tapi sabar itu ada batasnya, bukan? Sabar itu ada batasnya. Dia mau mengatakan apa? Sudah sampai pada waktunya. Kalau dia melakukan sekali lagi, sudah, kita tidak tahu apa yang akan saya lakukan. Tapi Alkitab berkata kasih Allah itu tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya. Memang perjanjian lama kita melihat pergumulan daripada para suci. Dia berkata, Tuhan sampai kapan? Sampai kapan Tuhan? Sampai kapan? Ini ada kalimat yang mereka ucapkan. Tidak ketidakmengertian. Tapi mereka berusaha untuk menerima kebenaran bahwa Tuhan tidak ada batasnya. Sehingga seperti ada sebuah benturan yang sangat hebat sekali. Aku tahu engkau tidak ada terbatas cintamu. Tapi sampai kapan Tuhan? Sampai kapan? Ini reaksi daripada orang-orang yang mencoba menggapai dalam kelemahan dan ketidakmampuan. Dengarkanlah apa yang dikatakan oleh Alkitab. Alkitab berkata, sejauh timur dan barat, dijauhkanlah kiranya pelanggaran kita. Sejauh timur dan barat, saudara, di dalam perhitungan biasanya utara dan selatan. Itu selalu ada perhitungan jarak. Tapi hampir tidak pernah orang menghitung jarak dari barat ke timur. Tapi dari utara selatan, ya. Tapi barat ke timur sangat jarak. Itu sebab saudara, kenapa Alkitab atau pemazmur berkata, sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya pelanggaran kita. Kasih Allah tidak terbatas. Isaac Watts itu, dia menuliskan sebuah lirik lagu yang indah untuk menggambarkannya. Dia mengatakan, kasihnya tak terduga, betapa kayanya, tetap dinyanyikan oleh malak dan saleh-salehnya. Saudara mau mengatakan apa kepada lirik lagu ini? Isaac Watts, you are wrong. Demikian? Tetap dinyanyikan oleh malak dan saleh-salehnya. You are wrong, Isaac. Kamu salah kalau kamu menuliskan kalimat-kalimat itu. Sebab itu tidak ada padaku. Is that right, Isaac? Kalau Isaac Watts ada di sini, mungkin dia akan berdiri dan dia tersenyum. Please, trust me. I've been there before. Aku pernah mengalaminya. Dan itu sebab aku menemukan
bahwa cinta itu begitu sangat besar. Bahkan kalau aku punya tinta sebanyak laut dan kertas seperti daripada bintang-bintang atau langit di atas, aku coba tuliskan semuanya, tidak bisa mencukupi untuk mengekspresikan tentang bagaimana Allah membongkar daripada cintanya itu. Saudara-saudara, kita membutuhkan cinta Tuhan supaya kita dapat hidup. Kita hidup seperti apa? Kita mempunyai relasi yang baik dengan Bapa di sorga. Kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Dan kita bisa berdamai dengan sesama. Kita bisa berdamai dengan gejolak daripada jiwa sendiri. Kita bisa mengatakan, aku menarik semua perkataan-perkataanku oleh karena menyesali kelahiranku di dalam dunia ini. Sama seperti yang pernah dikatakan oleh Ayub, bukan? Kalaupun aku lahir, biarlah aku mati saja Tuhan. Kehadiranmu di dalam dunia adalah bentuk cinta Tuhan. Hari-harimu melewati pertumbuhan daripada fisikmu adalah bukti daripada cinta Tuhan. Ketika engkau mendapatkan banyak kesempatan itu ada kesempatan daripada cinta Tuhan yang engkau dapat alami. Bahkan ketika engkau terjatuh, terluka, bahkan ketika engkau mengalami hari-hari gelap dalam kehidupanmu, itu adalah cinta Tuhan kepadamu. Cinta Tuhan ini yang Dia curahkan supaya bisa engkau hidup. Supaya engkau bisa melihat dari sebuah perspektif kekekalan. Ia tidak salah dan aku bisa hidup. Aku memang menderita, tapi penderitaanku adalah penderitaan yang hidup. Dan penderitaan ini memberikan inspirasi dan kehidupan bagi banyak orang yang mengalami hal yang sama. Saudara, bagaimana kita bisa menggambarkan dan menuliskannya? Kecuali kita tahu bahwa ada suatu hidup yang pernah diberikan. Dan kita mendapatkannya. Supaya kita yang mati, kita bisa hidup. Sekali lagi saudara, kita suka mendengarkan kalimat cinta, tapi kita susah untuk mendefinisikan. Kita suka menggembar-gemborkannya, tetapi kita tidak mempunyai kekuatan untuk menahannya. Actually, kita marah dan benci dengan kata cinta itu. Saudara, lihatlah yang Yohanes katakan. Allah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita bisa hidup di dalamnya. Kita tidak tahu kok bentuk cinta itu apa. Kita mau cari di mana? Tidak ada gambaran yang bisa memberikan semacam perbandingan. Untuk bagian ini mari saya ingin mengajak kita untuk melihat apa yang dikatakan oleh Yesaya pasal yang ke-40. Supaya kita bisa melihat kebenaran bahwa kamu tidak bisa menemukan ide tentang cinta dimanapun juga. Yesaya pasal yang ke-40. Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-18. Jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah, dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan Dia? Dengan siapa hendak kamu samakan Allah? Pasal ke-40 ayat yang ke-18 mengatakan demikian. Saya mengajak kita lagi untuk melihat pasal yang ke-46. Pasal yang ke-46 ayat yang ke-5. Kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku, hendak membandingkan dan mengumpamakan aku sehingga kami sama? Sudah tahu implikasi daripada perkataan ini? Implikasi adalah kasih yang sejati itu hanya ada dan bersumber dari Allah sendiri. Engkau mau mencari di mana? Engkau mau membangun dengan ide kesempurnaan seperti apa? Engkau mau menciptakannya dengan model yang kayak apa? Kau tidak akan pernah menemukannya. Kalau engkau mau mencari, carilah di dalam ekspresi daripada Allah. Pada waktu Dia mengatakan, aku mengutus anakku. Yang tunggal satu-satunya, itu berarti hanya ada satu cara, hanya ada satu saluran, hanya ada satu pintu. Dan Dia yang memilikinya. Dia yang memilikinya. Dan Dia memberikannya. Dan hanya ada satu
Sebab yang tersimpan di dalam sorga yang tidak akan pernah dibukakan dengan tuntas. Mungkin sampai di sorga kita pun juga tidak akan pernah mengerti kenapa Allah cinta padaku. So, saudara, please do not ask that questions anymore. Why God cinta kepadaku? Kenapa Tuhan cinta kepadamu? Kita tidak akan pernah menemukan kebenaran itu secara lengkap. Dan mungkin sekali Tuhan akan berkata, sudah, jangan banyak tanya. Yang pasti adalah aku cinta padamu. Selesai. Itu cukup. Kalau dengan demikian maka kita akan menemukan inilah kenapa aku hidup. Kenapa aku ketika melewati lembah-lembah kekelaman, aku tetap hidup, tetap tegar, tetap kuat. Kenapa ketika kematian menjelang, ketika hari-hari, ketika Tuhan akan berkata cukuplah, maka aku bisa menatap dengan penuh harapan dan berkata, aku tahu penebusku hidup dan aku akan tetap hidup bersama dengan dia. Banyak orang menggeleng-geleng kepala. What? Orang Kristen gila. Memang. Kenapa? Karena kamu tidak mengerti ide cinta sorgawi. Kita tidak bisa mendapatkannya dimanapun juga. Hanya dapat dari bukti Allah mengutus anaknya. Hanya ada satu alasan, Allah buka hatinya. Dan hanya ada satu dampak, kamu hidup. Kamu hidup. Kamu hidup. Di tengah teriakan yang menyerahkan nyawanya, Yesus berkata, sudah selesai. Dan Alkitab menuliskan, ia pun menundukkan wajahnya dan menyerahkan nyawanya. Momen itu momen kehidupan. Pada waktu nyawanya diserahkan, pada waktu itu Allah Bapa di sorga tersenyum. Ialah yang satu-satunya yang memuaskan keadilanku. Dan ada hidup yang kemudian terpancar dari kematiannya. Saudara-saudara, pengalaman ini langsung membersihkan semua kebobrokan, kekotoran, dan kecemaran daripada hati kita. Hari di mana Kristus mati, di situ Allah membasuh hati yang kotor, membasuh, membersihkan jiwa yang tercemar, membangkitkan harapan, dan memberikan janji yang tidak akan pernah berubah. Aku mengasihimu. Saudara-saudara, cinta Tuhan tidak pernah berubah. Itu sebab jangan putus asa. Itu sebab jangan merasa ditinggalkan. Itu sebab jangan merasa Tuhan membalikkan punggungnya kepadamu. Kasih Tuhan selalu akan bertatap mata dengan engkau sampai kapanpun. Dia tidak akan pernah meninggalkan engkau. Saudara-saudara, ini pengalaman ini menjadi dasar kemudian relasi kasih kita dengan orang yang lain. Kita tidak dapat saja mengabaikan begitu saja amarah yang mungkin timbul dan berkata, saya tidak bisa mengampuni orang ini. Tidak bisa. Kita harus mengasihinya. Kenapa? Apa alasannya Tuhan? Apa alasan kita harus mengasihi orang yang sudah membenci kita? Alasan orang yang sudah membokong kita? Alasan orang yang sudah mengambil masa depan kita? Alasan orang yang sudah menghancurkan hidup kita? Apa alasannya Tuhan? Tuhan sangat tahu kamu susah di dalam kepingan dan bangunan iman yang sedang berantakan seperti itu. Kamu susah. Tuhan mengerti, Tuhan tahu. Tapi dia tidak mengexcuse dan tidak mengecualikan dengan berkata, oke, kamu begitu kan, maka untuk kamu pengecualian. Tidak ada pengecualian. Sama sekali tidak ada pengecualian. Kita berkata, kita hanya bisa mengasihi orang lain kalau orang lain itu baik kepada kita. Tuhan berkata tidak. Bahkan untuk orang yang tidak mengasihi kita pun, maka kita harus mengasihi dia. Please Tuhan, homework ini terlalu berat, terlalu susah untuk dilakukan. Betul, tapi bukan berarti excuse. Tidak berarti excuse. Sebab
Kita yang sudah menerima kasih Tuhan, Alkitab berkata, kita berhutang. Kita berhutang. Masa sih berhutang kayak apa? Kita berhutang untuk saling mengasihi. Kita berhutang kepada Tuhan, iya. Kita berhutang janji, kita berhutang setia, kita berhutang untuk melayani Tuhan. Kita berhutang iya, betul. Saya tidak ada masalah dengan itu Tuhan. Tapi tidak mengasihi orang ini. Tuhan bilang, no excuse. Kita berhutang mengasihi sesama. Masa sih? Mari kita lihat. Roma 13. Roma pasal yang ke-13. Roma pasal yang ke-13. Ayat yang ke-8. Mari kita membaca sama-sama. Roma 13 ayat yang ke-8. 1, 2, 3. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Allah. Jangan kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tapi hendaklah kamu saling mengasihi. Paulus ngomong apa? Kamu punya hutang kasih. Kamu gak berhutang apa-apa kepada sesama, jangan berhutang apa-apa, betul. Tapi kamu punya hutang. Hutang apa? Hutang kasih. Hutang kasih terhadap sesama. Sekarang saya tanya, siapa orang yang sedang kamu marah sekarang padanya? Siapa orang yang sedang kamu benci? Siapa orang yang kamu sedang tarik jarak kepadanya dan pernah berkata, aku tidak akan pernah ngomong lagi sama orang ini. Seumur hidup. Siapa dia? Kau tahu namanya? Muncul di benakmu? Itu mengatakan kebenaran, engkau punya hutang. Jangan menciptakan tiruan cinta yang lusuh, jelek, dan kotor. Mohon kekuatan cinta Tuhan mengumpulkan reruntuhan daripada keping cinta yang berantakan, membangunnya ulang dengan fondasi daripada Kristus yang sudah mengasihi kita dan telah menyerahkan dirinya untuk kita. Kita tidak dapat mencintai, betul. Tapi kita bisa meminta untuk bisa mengasihi dari Allah. Mungkin orang yang kita benci kepadanya sedang menanti, ingin memahami apa cinta itu dalam hidupnya. Dan kau menjadi saluran kasih itu. Maukah engkau berkata, Tuhan, aku mau. Aku ingin. Tuhan, beri peluang. Kasih kesempatan. Maukah saudara? Kita tunduk kepala. Kita mau berdoa. Kami berterima kasih firman Tuhan memberikan kami kebenaran tentang kasih. Kasih Allah yang mengutus anaknya ke dalam dunia supaya kami bisa hidup. Kebenaran ini terlalu besar, terlalu limpah, terlalu dalam, terlalu kaya. Kami hanya mohon, Tuhan, tolong kami tidak menggunakan upaya seperti mencoba untuk menuang air samudera ke dalam sebuah ember. Tapi biarlah Tuhan menjalankan akan hidup Tuhan dan cinta Tuhan, dan kami boleh menjadi saluran cinta Tuhan. Setelah sebelumnya Tuhan meneduhkan kami, menenangkan gejolak daripada jiwa kami. Tuhan, kasihani. Jadikan kami saluran berkat Tuhan. Karena kami menemukan sumber berkat itu di dalam Kristus yang hidup dalam kehidupan kami. Dengar doa ini ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.